setiap kali kita merayakan Natal seperti ini, ada banyak kali orang Kristen, orang percaya, tetapi bukan yang ada di tempat ini. Seringkali ketika merayakan Natal seperti ini, seringkali pikiran kita, perenungan kita hanya tertuju kepada Bethlehem saja. Pikiran kita hanya terfokus kepada ada palungan, ada kandang binatang, dan seterusnya. Dia datang ketika itu sebagai bayi. Tetapi orang Kristen yang ada di akhir zaman ini seharusnya ketika kita merayakan perayaan Natal seperti ini, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam perenungan kita adalah Dia yang memang pernah lahir ke dalam dunia ini. Dia yang pernah datang waktu itu masih bayi. Dia pernah datang, dia lahir di kandang Bethlehem. Dia datang lahir di kandang binatang. Dan Alkitab katakan tadi, dia datang, dia mengosongkan, dia telah meninggalkan segala fasilitas kealahan. Dan hari ini, dia tidak datang lagi sebagai bayi. Tetapi hari ini, dia datang kepada kita. Dia menjadi raja di atas segala raja. Dia menjadi Tuhan kita di atas segala ilah yang ada. Tidak cukup dia datang ketika menjadi bayi, tetapi dia datang ke dalam dunia ini. Ada 3 hal penting yang Yesus bawa, yang menjadi misi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Misi yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dia jumpai kita ketika itu kita sebagai orang yang berdosa. Kita ketika itu sebagai orang yang kehilangan kebenaran. Kita ketika itu sebagai orang yang miskin. Itu ingat baik-baik. Jadi kita ini adalah orang berdosa. Kita ini orang miskin. Tetapi ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia telah merubah jati diri kita. Dia telah mengangkat harkat hidup kita. Sehingga kita yang miskin, kita yang tidak hidup dalam kebenaran, karena kita tidak punya kebenaran. Bahkan kita yang sama sekali tidak punya apa-apa. Barang siapa yang percaya kepada dia, salah satu nubuat tadi dikatakan bahwa tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Salah satu yang Yesus bawa adalah kelimpahan. Dia datang ke dalam dunia ini. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang ke dalam dunia. Dia membawa kehidupan. Dia memberi kita hidup. Dan dia membuat kita mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita kenal diri, siapa kita sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, siapa kita, dan setelah Natal itu terjadi, setelah Kristus lahir, dia datang ke dalam dunia. Dia telah merubah kehidupan kita. Dia telah mengangkat harkat hidup kita. Kita yang sedang ada dalam antrian kebinasaan, kita yang cepat atau lambat ketika itu segera akan masuk dalam penghukuman yang kekal. Tetapi dia datang menawarkan keselamatan kepada kita. Dia datang, dia rela menghampakan dirinya. Dia ganti dosa kita, dia ganti pelanggaran kita. Dia tukar dengan apa? Kematian dia gantikan dengan kehidupan. Kesalahan dia gantikan dengan kebenaran. Sehingga genaplah apa yang dikatakan dalam firman ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sebab itu Alkitab berkata, hendaklah hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Natal terkadang kita terbawa pada perenungan palungan, Bethlehem, bayi, tidak salah. Tetapi pernahkah kita dalam merayakan Natal, kita teringat bahwa ada satu pribadi dalam momen perayaan Natal ini yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Kenapa? Karena dia akan menebus dosa kita. Kita yang miskin, kita yang tidak punya apa-apa, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya itu menjadikan kita yang miskin menjadi kaya. Katakan amin. Amin. Saya juga sedikit punya kesaksian sekaligus ini peneguhan. Mohon maaf, tujuan Yesus dalam dunia ini, dia merubah kehidupan kita.
ada sampai hari ini tak pernah terlepas, karena Dia yang rela menerima kemiskinan itu, sehingga kita yang seharusnya dan memang sebenarnya miskin, kita menjadi kaya. Sebab itu orang percaya, orang Kristen yang hari ini diberkati, jangan pernah lupa kita ada sampai hari ini karena kemiskinannya lah membuat kita bisa ada dalam kelimpahan hari ini. Sebab itu kita berkata, hendak itu kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang ada dalam pikirannya Yesus? Apa yang ada dalam perasaannya Yesus? Yang pertama kali sudah kita baca bersama-sama, dikatakan bahwa yang telah mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Teladan yang pertama yang Yesus berikan kepada kita adalah keteladanan dalam hal kerendahan. Bisa bilang haleluya Bapak Ibu. Natal kasih ingat orang, jangan lupa usi bu, jangan lupa opo wau, tetaplah hidup dalam kerendahan. Dia Yesus, Dia Allah, Dia tinggalkan fasilitas sorga. Untuk apa? Hanya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya tidak tahu dan saya tidak punya data berapa banyak penduduk yang ada di pulau Nanusaya. Yesus harus tinggalkan sorga. Dia harus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan. Dia turun dari sorga. Dia datang ke dalam dunia, termasuk mencari orang-orang yang terhilang yang ada di pulau ini. Untuk apa? Dia akan tukar kehidupan yang sebentar lagi akan binasa itu, dia gantikan dengan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Misi Yesus datang ke dalam dunia. Pertama, Dia bawa kelimpahan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Natal ini membawa kita kepada satu perenungan. Pak, terima kasih lawa sumau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang datang kurang lebih 2000 tahun lalu di kandang Bethlehem. Engkau datang ke dalam dunia. Tujuan yang pertama, mencari, menemukan, menyelamatkan kami yang hilang. Tidak hanya mencari, tidak hanya menyelamatkan, tetapi Dia berikan kepada kita kelimpahan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ini makna Natal yang sesungguhnya.